Sesungguhnya, setiap pemikiran akan menjadi kenyataan manakala kuat rasa keyakinan kepadanya, ikhlas dalam berjuang di jalannya, semakin bersemangat dalam merealisasikannya, serta siap beramal dan berkorban untuk mewujudkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pejuang ekonomi Islam yang kami banggakan, perkenalkan, saya Marina bersama dua rekan seperjuangan saya, Wawan Saputra dan Wicang Arif. Kami dari Fresh IAIN Surakarta dengan bangga mempersembahkan Gasibu, upaya perwujudan mini halal value chain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui instrumen masjid. Indonesia saat ini menjadi salah satu negara berkembang yang dipertimbangkan oleh dunia untuk menjadi salah satu negara maju di dunia. Salah satu buktinya, di awal tahun 2020, Amerika Serikat mencabut status Indonesia sebagai negara berkembang. Pada tahun 2010, Indonesia sudah memiliki 239,89 juta penduduk di Indonesia. Dari jumlah penduduk tersebut, 87%-nya adalah beragama Islam. Oleh karena itu, Indonesia memiliki sekitar 263.123 masjid yang sudah terdaftar di Kementerian Agama dan juga 301.936 musola yang sudah terdaftar. Kalau kita bicara tentang ekonomi, salah satu sektor penting di ekonomi adalah sektor ekonomi mikro, di mana Indonesia memiliki ribuan bahkan puluhan ribu UMKM yang mendukung pertumbuhan ekonomi secara mikro. Jika kita melihat data yang ada, persebaran UMKM, terutama UMKM sektor syariah, sudah mencapai 87% di seluruh Indonesia. Salah satu masalah yang dihadapi di Indonesia selama beberapa dekade terakhir adalah tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi, di mana sampai saat ini masih ada di angka 9,22%. Salah satu potensi yang dimiliki oleh Indonesia untuk membantu mengentaskan kemiskinan adalah melalui pengelolaan dana siswa, terutama melalui infak harian. Lalu bagaimana caranya? Salah satu cara yang bisa diambil adalah pemberian bantuan permodalan bagi UMKM di lingkungan masjid dengan memanfaatkan dana infak yang dikelola oleh badan pengurus masjid. Karena salah satu permasalahan UMKM di Indonesia adalah susahnya mendapatkan bantuan permodalan, terutama dari sektor perbankan, baik itu perbankan syariah maupun perbankan konvensional. Gasibu atau gerakan infak minimal sehari 1.000 menjadi contoh nyata bagi kita untuk membantu meningkatkan perekonomian secara mikro, di mana dana yang terkumpul akan dikelola oleh masjid melalui badan pengurus masjid, kemudian digunakan sebagai sumber dana untuk kegiatan sosial kemasyarakatan dan juga bantuan permodalan bagi UMKM. Lalu apa tujuan dari penelitian ini? Tujuan dari penelitian ini yaitu memberikan pembahasan yang secara komprehensif tentang pengoptimalan dana siswa, terutama infak harian oleh badan pengurus masjid yang penyalurannya digunakan sebagai bantuan permodalan bagi UMKM, sehingga menciptakan sebuah ekosistem yang mendukung ekonomi mikro terutama di sekitar lingkungan masjid. Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif yang menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui telaah pustaka sesuai dengan topik yang dibahas. Variabel yang digunakan ada 3, yaitu UMKM, masjid, dan halal value chain. Program Gasibu digunakan untuk 2 hal. Pertama, masjid melalui Badan Pengurus Masjid atau BPM mengelola dan menyalurkan dana Gasibu sebagai bantuan sosial untuk masyarakat yang kurang mampu. Diharapkan masyarakat tersebut dapat terpenuhi kebutuhannya dan membeli produk UMKM untuk memenuhi konsumsi hariannya. Kemudahan masyarakat untuk melakukan konsumsi terhadap UMKM diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan UMKM tersebut, sehingga UMKM tersebut dapat mengembalikan modalnya sesuai dengan kesepakatan ke BPM dan melaksanakan Gasibu untuk membantu permodalan UMKM lain. Kedua, ketika UMKM telah memiliki permodalan yang cukup, diharapkan UMKM tersebut dapat melakukan proses produksi dan penjualan yang maksimal sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, baik barang maupun jasa. Masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhannya akan menjadi masyarakat yang sejahtera, sehingga diharapkan dapat melaksanakan program Gasibu untuk membantu pelaku usaha yang membutuhkan bantuan permodalan. Masjid melalui BPM harus terus melakukan pengawasan dan juga sosialisasi untuk menghimpun dana dari masyarakat melalui Gasibu. Ketika ada salah satu sektor yang berhenti, maka akan berdampak pada sektor lainnya.
Untuk mendukung berjalannya halal value chain di lingkungan masjid, maka UMKM terbagi ke dalam beberapa sektor yang sesuai dengan keadaan demografis di wilayahnya. Masyarakat juga harus berperan aktif untuk mendukung dan menciptakan ekosistem ekonomi mikro di sana dengan membeli seluruh kebutuhan di UMKM yang telah diberikan permodalan oleh masjid. Akad kerjasama yang dapat digunakan pada konsep ini ada 3. Yang pertama, akad musyarakah. Pada akad ini, Badan Pengurus Masjid atau BPM berperan sebagai pemberi bantuan dana permodalan dan memberikan pembinaan. Sedangkan pelaku usaha memberikan dana untuk permodalan dan bertanggung jawab atas berlangsungnya usaha. Akad ini digunakan oleh UMKM yang sedang merintis usahanya. Yang kedua, akad mudharabah. Pada akad ini, BPM memberikan dana permodalan untuk UMKM, sedangkan pelaku usaha bertanggung jawab untuk melaksanakan usahanya. Akad ini digunakan oleh UMKM yang berada di fase pertumbuhan, di mana UMKM tersebut telah memiliki fondasi bisnis yang kuat. Yang ketiga, akad qard. Pada akad ini, BPM memberikan pinjaman permodalan kepada pelaku usaha atau UMKM. Akad ini digunakan oleh UMKM yang telah berada di fase mapan. BPM memiliki 4 cara untuk mengatasi dan meminimalisir risiko-risiko yang berkemungkinan terjadi. Yang pertama, melakukan pembinaan rohani dan pembinaan mengenai ekonomi Islam. Tujuan dari diadakannya pembinaan ini adalah agar terwujudnya wirausahawan muslim yang berakhlak baik dan selalu menerapkan prinsip-prinsip Islam di dalam setiap usahanya. Yang kedua, BPM menentukan UMKM yang akan diberikan bantuan permodalan dan disesuaikan dengan kriteria sesuai dengan akad yang akan diberikan. Yang ketiga, masjid melalui BPM melakukan pelaporan terhadap data dan dana dari gazebo kepada masyarakat agar terciptanya kepercayaan masyarakat. Dan yang keempat, untuk menjaga halal value chain, BPM bekerjasama dengan pemerintah desa agar masyarakat melakukan konsumsi terhadap UMKM yang berada di sekitarnya. Kesimpulannya, masjid menghimpun dana gazebo dari jamaah masjid, kemudian dana yang telah terhimpun dikelola oleh BPM untuk disalurkan kepada UMKM yang membutuhkan bantuan permodalan. UMKM yang telah mendapatkan bantuan permodalan menyiapkan kebutuhan sehari-hari masyarakat dan juga diwajibkan untuk melaksanakan program gazebo kembali agar dapat membantu permodalan pelaku usaha yang lain dan mendukung berputarnya rantai ekonomi di masyarakat sekitar masjid. Perhatikan pikiran kita, karena ia akan mempengaruhi perilaku kita. Perhatikan perilaku kita, karena ia akan mempengaruhi kebiasaan kita. Perhatikan kebiasaan kita, karena ia akan mempengaruhi takdir kita. Perubahan besar dipengaruhi oleh hal kecil. Jazakumullahu khair. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.